Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Usman dari CGP Angkatan 11 kelas 159B. Saya di sini sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi dari CGP Angkatan 11 Kota Kediri kelas 159A. Kali ini saya sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Suhaliana, CGP Angkatan 11 Kota Kediri kelas 159A. Saya menjadi coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usman. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa dengan keadaan sehat walafiat, Pak Juna. Bagaimana kabar Pak Juna hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu, Pak. Bagaimana kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah juga baik, Pak Juna. Di sini saya akan berperan sebagai supervisor yang akan mengamati coaching panjenengan dengan Bu Krisna yang akan melaksanakan coaching pada hari ini. Sebelumnya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam kegiatan coaching yang dilaksanakan pada hari ini. Saya berharap Pak Juna dapat menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi dari coaching. Tentunya Pak Juna dapat menerapkan teori Tirta serta kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Bagaimana Bapak? Sudah bisa dipahami terkait penjelasan saya? Alhamdulillah. Ya Pak, Alhamdulillah saya sudah paham penjelasan dari Pak Usman. Baiklah Pak Juna, sebelum Pak Juna memulai proses coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ya Pak, ya boleh sekali. Silakan. Baik Pak Juna, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Juna kembangkan dalam proses coaching yang akan dilakukan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Pak Usman. Yang pertama yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Yang kedua kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa Pak Juna. Kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, dari dua kompetensi ini yang disampaikan Pak Juna, menurut Pak Juna, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dalam pelaksanaan coaching hari ini? Baik Pak Usman, menurut saya kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif agar saya dapat menggali potensi coach dalam menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang coach sedang hadapi. Bagus Pak Juna, memang mendengarkan adalah salah satu kunci ya agar coach dapat menggali banyak hal dari coach. Nah Pak Juna, sekarang beralih ke pertanyaan terakhir terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Juna pada kegiatan coaching kali ini. Apa tolak ukur ketercapaian yang Pak Juna inginkan dalam kegiatan coaching hari ini? Indikator keberhasilannya yang ingin saya raih ini Pak Usman. Pertama, saya dapat menerapkan alur secara tirta, secara runtut, secara baik. Kedua, saya dapat menggali ide-ide coach agar coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Pak Juna, semoga indikator keberhasilan yang Pak Juna sampaikan bisa tercapai dalam kegiatan coaching nanti. Pak Juna, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Silahkan setelah ini panjenengan dapat memulai kegiatan coaching bersama coach. Saya berharap kegiatan kali ini atau coaching nanti dapat berjalan dengan lancar dan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Baik Pak Usman, saya ucapkan terima kasih. Ya Pak Juna, sama-sama, silahkan bisa dimulai coachingnya. Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Pak Juna. Alhamdulillah senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bu Krisna. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Krisna? Kabarnya alhamdulillah baik Pak Juna. Gimana kabar Pak Juna sekarang? Alhamdulillah saya juga baik, sehat selalu. Oh ya,
kemarin ada notif panggilan dari Bu Risna. Ada apa ya Bu, kalau boleh tahu? Ya Pak Juna, kemarin itu saya bingung. Ada sedikit permasalahan yang mengganggu pikiran saya. Saya perlu bantuan Pak Juna. Mungkin Pak Juna hari ini bisa meluangkan waktu buat saya. Siap Bu Krisna, silahkan mumpung hari ini kita ada kesempatan untuk ngobrol bareng. Silahkan bisa disampaikan apa yang bisa saya bantu pada pertemuan kali ini Bu Krisna. Ya, terima kasih Pak Juna. Begini Pak Juna, saya sebenarnya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Dengan harapan saya jadi lebih tenang dan lega setelah ngobrol dengan Pak Juna. Siap Bu Krisna, saya pasti membantu semampu saya, sekuat tenaga saya. Kalau boleh tahu sekarang apa yang dirasakan Bu Krisna saat menghadapi permasalahan tersebut? Ya Pak Juna, saya merasa kecewa dan gagal menjadi wali kelas Pak Juna. Saya belum bisa sepenuhnya membimbing murid pada kelas saya untuk berperilaku disiplin ketika mengikuti upacara. Masih ada anak-anak yang tidak disiplin dalam mengikuti upacara. Jadi Bu Krisna ini merasa belum berhasil ya, jadi wali kelas karena masih ada anak-anak yang tidak tertib, terutama dalam mengikuti upacara bendera. Masih ada anak-anak yang belum menerapkan aturan sekolah ketika mengikuti upacara. Apakah seperti itu Bu Krisna? Iya Pak Juna, saya sudah berulang kali menegur anak tersebut, tetapi tidak ada perubahan perilaku dari murid tersebut Pak Juna. Iya Bu, memang sudah benar apa yang Bu Krisna lakukan, menyadarkan murid akan pentingnya disiplin dalam mengikuti upacara. Menurut Bu Krisna, bagaimana kondisi pada saat upacara bendera berlangsung, Bu? Ya Pak Juna, sebenarnya upacaranya itu berlangsung dengan baik Pak Juna. Awal upacara berlangsung. Hanya saja murid di kelas saya, kelas I, masih ada yang belum tertib mengikuti upacara. Murid itu ramai dan bahkan usil dan membuat temannya itu ikut ramai. Saya sudah menegur berkali-kali namun tidak ada perubahan perilaku. Dengan alasan murid pada kelas lain itu juga melakukan hal yang sama, tapi tidak ada penyikapan dari wali kelas mereka. Menurut Bu Krisna, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bu Krisna sekarang dalam pencapaian tujuan? Ya, menurut saya sekarang saya ada pada posisi 5 Pak Juna, di mana saya berupaya menertibkan murid tersebut, namun belum adanya perilaku dari murid tersebut. Oke Bu Krisna, tadi Bu Krisna sudah menyampaikan upaya yang sudah dilakukan. Namun ada beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam mengatasi kedisiplinan murid. Menurut Bu Krisna, apa saja tantangan yang dialami mendisiplinkan murid pada saat upacara bendera, Bu? Ya, tantangan yang saya alami Pak Juna, beberapa wali kelas di kelas lain itu tidak melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan dalam menindaklanjuti murid yang melakukan pelanggaran, Pak. Tampaknya murid saya tetap melakukan pelanggaran dan seringkali murid saya itu protes karena cemburu dengan perlakuan wali kelas yang berbeda. Berarti Bu Krisna sudah menemukan perilaku berbeda dari wali kelas dalam menyikapi perilaku murid yang tidak disiplin pada saat upacara, ya Bu ya? Iya benar Pak Juna. Hal ini juga membuat saya bingung Pak Juna. Terkait kedisiplinan sekolah, baik murid maupun guru sudah diberikan arahan Pak Juna. Dengan begitu murid berpikir wali kelas dalam satu sekolah tidak kompak dalam memberikan perlakuan. Nah, sekarang coba kita refleksikan Bu Krisna. Menurut Bu Krisna, apa sih yang bisa dilakukan untuk menertibkan serta meyakinkan murid agar murid selalu disiplin dan mengikuti upacara dengan khidmat dan tertib, Bu? Ya, mungkin kedepannya saya berkolaborasi dengan wali kelas lain terkait penanganan pelanggaran. Bisa juga saya melakukan pendekatan yang murid-murid tersebut. Baik Bu, sekarang kita masuk ke tahap tindakan ya Bu ya. Apa sih rencana spesifik Ibu untuk menerapkan kedisiplinan murid selama kegiatan upacara berlangsung? Ya, pertama Pak Juna, saya koordinasi dengan rekan sejawat yang bertugas sebagai wali kelas, menyamakan persepsi agar tidak muncul kecemburuan pada murid.
Dua, saya akan berkonsultasi dengan guru BK atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, sehingga langkah yang saya ambil itu tepat sasaran dan memperoleh hasil yang sesuai yang diinginkan. Ketiga, saya berdiskusi dengan murid di kelas saya dan menambahkan poin kedisiplinan pada saat upacara pada kesepakatan kelas dan disepakati bersama. Kemudian berikutnya saya melakukan pendekatan dengan murid tersebut. Menurut Pak Juna, bagaimana aksi yang saya rencanakan itu? Oke Bu Krisna, itu ide yang sangat bagus Bu. Kolaborasi dengan wali kelas dan guru BK adalah langkah yang tepat untuk menyamakan persepsi terkait tindak lanjut dalam menyikapi perilaku pelanggaran murid. Benar Bu, pentingnya untuk menambahkan poin kedisiplinan pada saat upacara pada keyakinan kelas terutama dan disepakati bersama. Pendekatan yang Bu Krisna lakukan, pendekatan dengan murid yang sering melakukan pelanggaran juga ide sangat bagus Bu. Kalau boleh tahu Bu, pelaksanaannya rencana tersebut kapan ya Bu? Ya, saya akan melaksanakannya minggu depan Pak Juna. Setelah itu saya juga akan mengevaluasi apakah ada perubahan perilaku pada murid. Bagus Bu. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Krisna? Ya Pak Juna, ukuran keberhasilan rencana aksi saya yaitu ada perubahan perilaku pada murid. Dari tidak disiplin menjadi disiplin Pak Juna. Oke, sangat bagus Bu. Apakah ada hal lain yang diperlukan sebelum memulai rencana ini Bu? Ya, saya mungkin perlu komunikasi dan koordinasi kepada beberapa pihak yang terlibat Pak Juna, serta merancang strategi dengan Bapak Ibu wali kelas untuk menyamakan persepsi. Nah, menurut Bu Krisna, apa komitmen Bu Krisna terhadap rencana aksi? Ya, saya berkomitmen akan melaksanakan aksi perbaikan perilaku murid dan mengevaluasi perkembangan hasilnya Pak. Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki? Baik Bu, dari sini saya melihat Bu Krisna sudah memiliki rencana yang jelas dan sudah berkomitmen untuk merencanakan rencana aksi tersebut dengan baik dan memantau perkembangan perilaku murid. Semoga hal baik ini yang Ibu rencanakan membawa dampak positif bagi sekolah, terutama sekolah Ibu, terutama siswa-siswi yang Ibu ajar. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Juna atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sepertinya setelah curhat dengan Pak Juna, saya merasa lega dan dapat menemukan pencerahan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Krisna. Baik, saya juga mendapatkan ilmu dan pengalaman baru dari kegiatan berbagi pada hari ini. Sangat luar biasa semangatnya Bu Krisna. Semoga rencana aksi Bu Krisna diberikan kelancaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. Amin. Semoga berhasil ya Bu ya. Ditunggu kabar baiknya ya Bu ya. Nah, kalau begitu saya pamit dulu Bu. Ya. Mari Bu Krisna. Lain nanti kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Juna, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching yang Pak Juna laksanakan dengan Bu Krisna. Ada beberapa catatan yang sudah saya amati tadi. Tapi sebelumnya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Pak Juna? Iya Pak Usman, silahkan. Bagaimana perasaan Pak Juna setelah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini? Jujur Pak Usman, perasaan saya sangat senang dapat membantu coach agar dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Apa Bapak sudah merasa bahwa apa yang sudah diharapkan sudah sesuai dengan kegiatan coaching kali ini? Iya Pak, saya sudah sangat merasa apa yang saya harapkan sudah tercapai. Prinsip kemitraan dan mengembangkan potensi coach dan juga kompetensi inti dari coaching juga sudah Bapak terapkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Sesuai dengan catatan saya, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik, sesuai dengan alur tirta,
serta Bapak juga sudah menerapkan kompetensi inti dari coaching dengan baik. Tetapi alangkah lebih baiknya kata kunci dimunculkan pada tahap identifikasi masalah. Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching Pak Usman, yaitu berkemitraan dan proses kreatif saya, memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya untuk kompetensi inti yang sudah saya siapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengutarakan pertanyaan berbobot. Yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Bapak tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip proses kreatif di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk menemukan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Setelah itu, Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Bapak sudah menerapkan kompetensi inti. Sesuai dengan di praobservasi tadi, Bapak mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa, Pak Juna. Terima kasih Pak Usman atas apresiasi yang telah diberikan kepada saya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Pak Juna. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Iya Pak Usman, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang dimana coach merasa ada permasalahan, sehingga saya seharusnya menggunakan teknik agar coach lebih rileks, lebih santai untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik Pak Juna, memang kehadiran penuh atau presensi menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini, tetapi juga potensi yang lainnya agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coach. Yang saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depan ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini. Terutama dalam penyampaian coach Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Bapak atas proses yang sudah dilaksanakan. Oke Pak Usman, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching juga ya. Terima kasih juga Pak Usman. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini Pak Juna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.